Iya, sama Pak. Saya sendiri juga melihat masih inline sih sebetulnya dengan kita punya pandangan. Koreksi ya, dalam Enggak. enggak akan dalam. Dan saya berpikir bulan 8 ini arahnya udah kelihatan. Dan udah mulai nanjak nih bulan 7 bulan 8. Karena iklim politik kita udah jelas, pilpresnya calonnya udah jelas, dan kita juga tahu, we both agree, Fed ini nggak akan cut bunga buru-buru. Fed akan cenderung Yes. menjaga flat sampai benar-benar inflasi termasuk core inflation ini Hmm. benar-benar di bawah dari suku bunga. Dalam artian apa? Real interest rate-nya harus benar-benar sustain positif, baru kemungkinan Fed akan cut suku bunga. Contoh lah Indonesia, kita udah dari bulan Ya, Februari kita udah flattening. flattening ya Pak ya. Januari, Februari, Maret kita udah flattening. Dan banyak konsensus yang mengatakan dengan real interest rate Indonesia yang positif, dengan surplus yang begitu besar, diharapkan sejak bulan 7-8 ini BI udah mulai Setuju. kemungkinan cut Aku rate. juga mulai lihat kuartal 3 BI udah boleh potong bunga nih. Ya, dan ini kan juga inline nih bahwa kita juga dari bulan 10-11 tahun lalu kita call untuk buy bond, dan 1-2 bulan ini bond juga udah pelan-pelan merangkak naik. Jadi menurut saya sih kalau buat teman-teman yang masih kepingin punya posisi bond dan menikmati kenaikan capital gain dari bond, ini kayaknya waktunya ya udah dalam Oh waktu iya, dekat ini ya ini Pak ya. belum telat. Ini belum telat buat masuk bond. Kemarin ada yang nanya, masuk nggak Pak? Udah naik belum? Masih bakal naik ini. Benar. Sabar aja. Masih bakal naik, masih Ini bakal masih bakal naik. naik karena BI cut Kontraknya rate-nya bakal bakal gede, tinggi. agree. Betul. Jadi kalau kita lihat biasanya BI ini laggard, kali ini menurut saya BI akan leading dibandingkan Fed karena kondisi Setuju, fundamentalnya jauh setuju. berbeda. Kondisionalnya beda dan seperti waktu itu pernah aku bilang, kondisi dunia saat ini, walau dunia itu agak turunan apa pertumbuhannya, inflasinya agak turunan, tapi tetap di kondisi dibandingkan 10-15 tahun terakhir, kondisinya itu inflasioner. Dan Indonesia itu selalu berada di Benar. posisi yang diuntungkan. Kalau dunia itu lagi inflasioner. Kenapa? Inflasi itu memindahkan uang dari negara-negara manufakturer kayak Korea itu udah karena defisit Korea loh sekarang kok. Itu kayak itu proses yang sedang terjadi di kita sekarang. Sehingga memang pada Terjadi. kondisi seperti ini negara seperti Indonesia itu deserve real interest rate-nya itu real interest rate difference antara Indonesia lawan negara maju itu bisa lebih tipis. Terakhir kali kita mengalami hal seperti ini itu tahun 2010 dan 2011 atau waktu big cycle tahun 70-an. Exactly. Exactly. That's why menurut saya sih kan kemarin juga banyak yang panik tuh Pak. Wah, call-nya kok bener sih. Kita Iya, prediksi Maret turun kan Pak. Tapi call-nya kok turunnya sampai menyentuh 160, 150 ya sudah tinggi. spotnya. Ya, itu ada faktor X. Andani juga sempat benar. Dan Andani pun kan sempat jual murah call-nya semua Pak. Sehingga Iya, ini kan jadi faktor X yang iya, benar. mempengaruhi harga call turunnya Iya, terlalu drastis. Tapi kan kita tahu bahwa rebound-nya pun by the moment langsung iya. rebound gitu kan. Sehingga menurut saya sih harga coal saya masih optimis di sekitar 200 sampai 250 ini cukup realistis untuk tahun-tahun ke depan. New normalnya bakalan di daerah situ, dan ketika coal di daerah situ ya kita akan meneruskan current Yes, account yang benar. positif. Aku Kita nggak tetap seoptimis surplus kok nih Bernard. ke Aku depan. sih my best case call 180 sampai Nah, 200, tapi itu menurut aku udah cukup. Kalau bisa setinggi kok Bernard sih lebih optimis lagi. Dan Indonesia bisa afford red card. yes, Iya. status Dan saya minimal harus Indonesia 80 sih Pak. kondisinya itu bisa Yes, afford red yes. card with this situation. Nggak masalah. Ya, ya, Kenapa? ya. Orang nanya Nah, inflasi tinggi dan kalau lain-lain. Orang jangan lupa ada sisi lain di sisi interest rate itu yang sebenarnya itu ngaruh ke inflasi, yaitu likuiditas. Dengan Indonesia masih surplus, likuiditas dalam negeri kita masih akan sangat ample. Ini yang akan membuat ruang penurunan tingkat suku bunga itu bisa terjadi. Karena itu aku lihat rekan-rekan kalau mau beli aset-aset dengan underlying fixed income atau masuk ke time deposit, masuk ke deposito, masuk sekarang porsinya. Enjoy dulu gain di bond sampai bulan betul. 5, bulan Karena 6,
nanti BI bilang cut, nanti rally bondnya di sana kita take profit masuk ke saham. Kalau aku personally lihat waktu kita ngelong saham ini udah deket ini. Aku kan udah setahun lebih, kita udah setahun lebih bearish kan. Ya gini-gini aja nggak semangat. Aku mulai bullish kayaknya akhir bulan 5, bulan 6 kita harus siap-siap belanja saham besar-besaran. Sudah dekat waktunya. Yes, yes. Ini katanya ini Libur Pak, lagi, Pak. libur telah tiba. Beli nanti pas liburan. Gitu kan. Iya, jadi buat teman-teman yang nggak sadar bahwa bond itu kalau rally itu mau Itu bisa loh. dapat 10-20%. Itu 20% naik. Kalau teman-teman itu bisa ini ya, kalau mau paling gampang itu beli reksadana fixed income. Itu bisa call dari Trimegah, bisa call dari Universal Sales kita, itu ada pilihan reksadana fixed income. Kalau kita beli di siklus yang tepat, reksadana fixed income itu bisa naik 25% setahun. No brainer. Kita yang paling penting itu adalah membaca siklus tingkat suku bunga. Itu yang paling penting kita lihat. Dan ini we are there. Exactly, Pak. Dan mungkin ini yang buat teman-teman harus open minded ya, bahwa kita ini di dunia ini nggak cuma harus investasi itu saham tok seumur hidup. Ada banyak instrumen lain dan semua instrumen ini diciptakan untuk saling melengkapi. Dan ada cycle-nya masing-masing. Lah mumpung udah bottom bondnya, kalau kita ngomong bond ini instrumen orang bodoh, ya jadi bodoh beneran gitu kan. Padahal bond ini instrumen yang paling susah dipelajari. Iya, agak seninya beda lah sama saham kok. Beda seninya, artinya agak beda ya. Kalau orang benar-benar ngerti managing portfolio, ditanyain masalah bond. Oh iya benar-benar, yang megang portofolio beneran bond lebih susah. Agree. Nah, katanya CPI-nya keluar kok. Berapa itu angkanya? CPI. Google dulu Oke, CPI. kita Google dulu nih. Kita sambil live, kita sambil Google nih. Ini pertanyaan CR nih. Kenapa kita lebih suka saham? Ya iyalah, semuanya adrenalin junkie. Iya, karena Suka kita judi, adrenalinnya nggak kuat kalau merasa saham. Oke, actual Wis. 5%, Pak. Mantap. Cakep itu. Konsensus. That's nice. Harusnya market rally. That's nice ya. Ini sangat bagus dan sangat direspon positif oleh market. Harusnya hari ini quite bullish karena kita sudah tahu ini straight berapa bulan nih penurunan? 3, 4, 5, hampir 10 bulan ya. Straight inflasi turun dan ini di bawah forecast. Walaupun konsensusnya 4,8, tapi actually masih oke ya. masih di bawah forecast. Dengan previous inflation 6%. Jadi menurut saya ini sangat menarik, Pak. Ini sangat menarik. Jadi siap-siap nih. Kayaknya besok kita bisa coba tes untuk IHSG di 6860 sampai 6903 lagi. Iya, bakal ngetes ini. Tapi problem with our IHSG sekarang itu our stock market honestly masih agak lack of catalyst sebenarnya kok. Itu yang menyebabkan kita harus hati-hati ya. Dan likuiditas itu is very very thin. Aku saranin masuk lagi habis lebaran sih. Yes. Jangan ngambil resiko. Kecuali lu jagoan ya. Yes. Kalau lu jagoan nggak tahu. Tapi kalau yang paham gua biasa aja. Habis lebaran masuk. Nah, masalahnya gini, Pak. Kalau ini udah ada euforia, kalau kalian udah megang barang dari kemarin, is okay. Kalau ngejar baru besok, ya siap-siap. Siap-siap. Jadi jangan over euforia. Ini core CPI kita juga masih di 5,6% ya, core CPI-nya US ya. Nah ya, ini pertanyaan selanjutnya itu kan yang aku bilang core-nya nggak gerak. It doesn't go south. Hati-hati. Core-nya nggak gerak. Karena itu red card-nya mungkin ya bakal kejadian, cuman nggak terlalu cepat red card-nya. Dan menurut saya yang bakal kejadian ya at least flattening, Mbak. Dan Fed rate masih sesuai prediksi kita 5-5.25. Dan menurut saya ini akan ada kenaikan terakhir dan final 5.25 sebelum flattening. Iya, benar. Karena kan The Fed-nya udah janji sih. The Fed-nya udah janji, udah ngasih dot plot harus penuhin, habis itu baru lihat lagi. Karena jangan lupa, nah ini sekali lagi ya rekan-rekan, jangan pernah terokupai dengan rilis terakhir. Kita harus lihat itu outlook-nya gimana. Saat ini orang nggak peduli.
Kita Ya harus kita harus forward forward looking. looking. Orang nggak percaya, nggak penting lagi. Fed Mei mau naik, don't care. Yang paling penting itu tahun depan the Fed turun berapa. Saat ini market yakinnya Fed turun 250 Exactly. basis point. That's Fed. Itu yang di apa namanya, yang market lagi yakinin sekarang. Yang harus kita track itu adalah expectation-nya. Kalau rilis data, it is only good to know. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, ini merespon tadi yang kita bahas itu core inflation-nya Siana. Core inflation-nya 5,6, total inflation-nya CPI-nya 5%. Yang nggak gerak core Nah, ini inflation-nya. cocok nih. Ini harusnya kita bulan depan nih. Ini Melisa udah nanya nih. Kapan lunch bareng? Discuss all in sama Pak. Iya, Mel, habis puasa ya kita lunch bareng. Pokoknya acuannya masih inline lah. Kita whatever happen di US itu harusnya contain dan kita bisa masuk cukup gas di saham sih harusnya bulan 7 bulan 8 itu kita bisa ngegas. Meanwhile kita nikmatin bond, kita beli bond, kita nikmatin Iya, capital nikmatin gain dari bond. Kapan Ini lain kan dapat ada momen capital masuk gain bond dari juga bond. pilihannya macam-macam. Bisa masuk bond langsung, obrol. Exactly. Bisa call Burko Bernard, bisa call kita Masuk juga, RCBT Fitri Megah, bisa itu langsung bawa mau FR mana, atau lewat reksadana yang mau lebih gampang juga bisa. Banyak pilihannya, ntar bisa diobrolin tuh. Betul, betul. Nah, kembali ke laptop, Pak. Kita kan udah tahu nih bahwa inflasi data terupdate turun. Nah, peluang resesi Amerika saat ini masih diperlukan atau enggak? Resesi Amerika masih diperlukan. Resesi Amerika itu diperlukan untuk meng-ensure bahwa pemotongan The Fed tahun depan itu materialize. Oke. At the same time, kita butuh resesi di Amerika. Aku waktu itu udah pernah kasih lihat chart aku kok. Killer chart tahun ini yang menunjukkan bahwa kalau pertumbuhan ekonomi Cina naik, orang Amerika itu nganggur. Ini lagi on the way sekarang. Jadi sekarang itu ini lagi divergence, Amerika lagi turun, Cina lagi naik, bas, mantap. Itu yang paling kita tunggu. Itu yang paling kita tunggu, emerging market aset itu Karena kita meningkat, itu kondisinya. Benar, karena seperti yang kita tahu, ketika China ramp up mereka punya ekonomi, itu berarti mereka ramp up production. Mereka ramp up production, mereka pasti makan balik apa yang udah diproduksi orang Amerika selama ini. Yang selama ini Amerika produksi karena China nggak produksi, pasti pelan-pelan akan turun. Itu lagi prosesnya, itu lagi kejadian. Jadi China US recession itu apakah bakalan jadi trigger yang jelek sekarang ke market? Selama itu tidak menyebabkan ada ada kebangkrutan baru, kan selalu Pak itu kebangkrutan baru. Ternyata kemarin banknya cuma langsung di rescue. Seharusnya itu tidak membuat kekacauan di market ya. Tren yang akan kejadiannya adalah dolarnya turun, itu akan membuat risk on di emerging market, itu yang akan kita lihat. Ya. Ini menarik nih. Dan yang perlu kita perlihatkan juga ini Pak, banyak yang nanyain gold. Gold ini kan sebetulnya dia selalu ini ya berbanding terbalik dengan ya otomatis DXY dengan dolar indeks. Dan juga biasanya berbanding terbalik dengan ekonomi Amerika. Setuju. Amerika ini kok. Jadi kalau kan selalu cerita lawan dari gold ini perputaran ekonomi. Perputaran ekonomi siapa? Ekonomi yang real sektor ya kok ya. Yang paling gede konsumsi dunia itu kan Amerika Serikat. Kalau ekonomi Amerika berputar kayak 2021-2022, hancurlah gold. Itu harga gold turun tahun lalu kan. Kalau sekarang ekonomi Amerika turun, semakin jaya lah gold. Itu yang kejadian sekarang. Nah, secara teknikal Pak, kemarin gold juga udah tembus 2000 dan sustain. Walaupun kemarin belum sempat all time high di 2060, kita sampai di 2050 sekian. Koreksi mantap. Mantap. Aku masih non konsensus call 2200 kok. Ini oke. Aku masih non konsensus. Sama Pak. Aku 2200, habis itu aku lebih non konsensus call lagi di BTC. Aku BTC 40.000 Pak. Komennya cuma 30.000, aku 40.000 di BTC Pak. Kalau teknikalnya 30.000 ini udah hit. Ini retrace sebentar Pak. Retrace sebentar ke 28, 27. Baru bisa lanjut lagi ya. Lagi. Kalau dia benar. Kalau dia nggak cocok. Nggak masuk. Jadi ini
ini sehat. Benar. Ini kondisinya untuk di kripto, menurut Iya. saya gerakannya juga sehat. Di gold gerakannya sehat. Karena kenaikannya juga menurut saya sustain dan ini Sistemik, benar, sistemik. Kita harus ini, kenaikannya. kalau aku lihat, aku suka kripto lah. Kalau mau ada yang joget-joget kripto, aku bilang ya, walaupun aku nggak pernah lihat kripto itu sebagai currency ya, ini apa namanya, ini bukan currency, Mas Bro, ini aset. Ini aset. Ini aset. Malah. Itu yang orang selalu salah. BTC never Kenapa? gonna be a currency. Tapi sebagai aset, saya suka. Oke. Ya, jadi buat teman-teman yang masih bingung kenapa kok BTC ini nggak bisa jadi currency, teman-teman harus ingat salah satu syarat currency itu tidak boleh terbatas dalam jumlah. Currency kalau terbatas dalam jumlah, orang akan cenderung hoarding. Orang tidak akan memutar currency itu, padahal currency ini harus berputar. Sehingga dari syarat yang paling dasar, BTC ini memiliki jumlah yang terbatas. Tidak mungkin BTC ini akan menjadi alat tukar. Tidak mungkin menjadi currency. Seperti itu. Orang nggak akan mau dibayar. Nggak mau orang nggak akan bayar mau pakai BTC. pakai BTC. Tapi gua mau dibayar kok. Kok lu mau bayar gua pakai BTC, gua nerima kok. Ayo, bayar. Exactly. Tapi gua mau bayar pakai BTC, no, gua kasih lu dolar aja. Selama, nah, Yes, nah ini berlawanan sama pemahaman awam. Orang awam kan bilang currency yang bagus itu adalah currency yang aku sukai. Terbalik. Currency yang bagus itu adalah currency yang tidak disukai. Karena lu nggak suka sama currency itu, gara-gara nilainya turun, uangnya lu belanjakan. Iya kan? Gara-gara inflasi, nilai Betul. currency-nya turun, harga barang naik, kita belanja hari ini, ekonomi mutar. Kira-kira seperti itu.